Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumari Gidya Duanda dengan NIM belakang 136 akan menjelaskan materi kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Toha, gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi bawahannya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, dan cara pemimpin bertindak. Menurut James, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku berbeda yang disukai para pemimpin dalam proses membimbing dan mempengaruhi karyawannya. Jadi di sini ada 4 teori gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah teori otokratis, yang kedua teori psikologis, yang ketiga teori sosiologis, dan yang keempat teori sportif. Gaya kepemimpinan menurut teori ini adalah menggunakan perintah-perintah pemaksaan dan tindakan yang cukup arbitrer dalam hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Pemimpin di sini cenderung memusatkan perhatian sepenuhnya pada pekerjaan. Pemimpin melaksanakan pemantauan seketat mungkin dengan maksud agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Yang kedua adalah teori sosiologis. Teori ini mengasumsikan bahwa gaya kepemimpinan mencakup upaya untuk melancarkan kegiatan pemimpin dan berusaha untuk menyelesaikan konflik organisasi di antara pengikut. Pemimpin menetapkan tujuan dengan melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan di akhir. Identifikasi tujuan kerap kali memberikan petunjuk yang diperlukan oleh para pengikut. Baik, yang ketiga yaitu teori sportif. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin berasumsi bahwa pengikutnya akan melakukan yang terbaik dan bahwa dia dapat memimpin lebih baik dengan membantu upaya mereka. Untuk melakukan ini, pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang memperkuat keinginan setiap pengikut untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, untuk berkolaborasi dengan orang lain, dan untuk mengembangkan keterampilan dan keinginan para pengikut. Yang terakhir adalah teori psikologis. Menurut gaya kepemimpinan ini, fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan sistem motivasi yang terbaik. Pemimpin merangsang bawahan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi serta mencapai tujuan pribadi mereka. Gaya kepemimpinan ini yang memotivasi memberikan perhatian khusus pada hal-hal seperti pengakuan, kepastian emosional, dan kemampuan untuk memperhatikan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah studi dari Ohio State University. Studi dari Ohio State University adalah salah satu teori yang paling tua yang dilakukan pada tahun 1949 oleh G.K. Hemphill dengan cara mengumpulkan 1.800 butir pernyataan yang menggambarkan perilaku kepemimpinan. Dari 1.800 pernyataan disortir menjadi 1.500 butir pernyataan yang digunakan untuk menyusun satu set kuesioner yang diberi nama Leadership Behavior Description Questionnaire. Dalam Leadership Behavior Description Questionnaire, gaya kepemimpinan dibedakan menjadi dua, yaitu Dimension Consideration dan Dimension Initiating Structure. Dimension Consideration, tinggi rendahnya pemimpin bertindak pada perilaku dengan pola yang bersahabat dan mendukung, menunjukkan perhatian terhadap bawahannya dan memperhatikan kesejahteraannya. Sedangkan Dimension Initiating Structure, tinggi rendahnya pemimpin mendefinisikan dan menstrukturasi dan menentukan para bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi University of Michigan. Studi kepemimpinan Michigan merupakan studi kepemimpinan terkenal yang dimulai di University of Michigan pada 1950-an, yang bermaksud untuk mengidentifikasi prinsip dan jenis gaya kepemimpinan yang mengarah pada produktivitas yang lebih besar dan meningkatkan kepuasan kerja di antara pekerja. Studi ini mengidentifikasi dua gaya kepemimpinan, yaitu orientasi karyawan dan orientasi produksi. Mereka juga mengidentifikasi 3 karakteristik penting dari pemimpin yang efektif, yaitu perilaku berorientasi tugas, perilaku berorientasi hubungan, dan kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya adalah teori managerial grid. Teori ini didesain untuk menjelaskan bahwa pemimpin mampu membantu organisasi atau tim mencapai tujuan melalui 2 faktor, yaitu perhatian pada produksi atau tugas dan perhatian pada orang atau hubungan antar anggota dalam anggota tim. Selanjutnya adalah teori kontingensi. Kepemimpinan kontingensi merupakan salah satu model kepemimpinan yang menjelaskan bahwa pemimpin bisa efektif bila mana ada kesesuaian antara gaya pemimpin dengan situasi tertentu di mana kepemimpinan itu dilaksanakan. Para peneliti menyimpulkan bahwa efektif atau tidaknya suatu kepemimpinan itu tergantung dari pola-pola kepemimpinan yang mereka terapkan berdasarkan situasinya. Terdapat banyak pola kepemimpinan berdasarkan perilaku, salah satunya adalah teori kontingensi. Selanjutnya adalah keputusan normatif. Menurut B.A. Fisher, pengambilan keputusan berdasarkan model perspektif atau bisa juga disebut dengan model normatif merupakan pengambilan keputusan dengan cara membedakan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan sehingga dapat membantu suatu organisasi mencapai kesepakatan.
Ciri-ciri model normatif. Yang pertama adalah pengetahuan dan informasi selalu tersedia. Yang kedua, pengambil keputusan berbiaya sangat murah. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat bebas nilai. Yang keempat, seluruh alternatif yang memungkinkan dapat dihasilkan. Yang kelima, seluruh solusi dipilih melalui kesepakatan bersama secara bulat. Yang terakhir adalah solusi yang dipilih adalah terbaik bagi organisasi tersebut. Selanjutnya adalah kepemimpinan primal. Primal leadership atau kepemimpinan primal merupakan kepemimpinan berdasarkan dari kecerdasan emosi. Dalam hal ini, konsep kepemimpinan primal memiliki dasar bahwa kecerdasan seseorang pemimpin dapat mempengaruhi dan menginspirasi bawahannya sehingga termotivasi memiliki komitmen yang baik kepada organisasi. Ada 4 dimensi kepemimpinan primal. Yang pertama adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan pengelolaan relasi. Kepemimpinan toksik. Kepemimpinan toksik dilatar belakangi oleh pimpinan yang tidak etis, tidak memiliki integritas, hingga kepemimpinannya yang disfungsional. Dengan bahasa lain, kepemimpinan toksik adalah sebuah kondisi di mana seorang pimpinan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pimpinan. Yang terakhir adalah karakteristik kepemimpinan toksik. Menurut Barbara Kellerman, ada 7 karakteristik kepemimpinan toksik. Antara lain, yang pertama adalah pemimpin tidak kompeten, yang kedua pemimpin kaku, yang ketiga pemimpin tanpa pengendali diri, yang keempat tidak memiliki perasaan, yang kelima adalah terjadi korupsi, yang keempat picik, yang terakhir adalah jahat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.